Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Win. Honda Win ini penyakitnya busi ini sering mati. Jadi dalam satu minggu beliau yang punya motor cerita bahwa seminggu sekali itu ganti busi. Jadi ibarat satu bulan ada 4 minggu ganti 4 kali, bilangnya gitu. Jadi intinya boros busi. Jadi setelah kita cek, ternyata kondisi businya itu kondisinya hitam pekat. Nah, seperti ini. Kalau seandainya hitam pekat seperti ini dipaksakan, ini berarti akan benar-benar pertama boros minyak, kedua busi atau usia busi ini nggak akan tahan lama. Jadi benar beliau yang punya motor cerita kalau busi ini paling banter seminggu itu pasti mati. Jadi sekali lagi dalam satu bulan bisa 4 kali ganti busi. Memang benar kelihatan dari busi ini hitam pekat itu boros. Oke, kita akan lanjut ke bagian cek di bagian kompresi. Ini kita akan lihat kalau seandainya hitam seperti ini pasti di bagian ruang bakar atau kompresi ini pasti akan terjadi pembakaran yang hitam banget atau pekat yang mengakibatkan kondisi klep akan secepat kotor. Dalam arti kerak akan ditimbulkan oleh dari pembakaran ini akan timbul kerak yang sangat cepat tebal. Singkat cerita, kita akan bersihkan klep dulu. Nanti kita akan sekur, kita bersihkan di bagian klep. Habis itu kita lanjut ke bagian karburator, kita setting karburatornya. Yang pasti kalau seandainya terlalu boros hitam pekat, nanti kita akan setting karbunya. Kita cari atau kita usahakan settingan karbu itu menjadi kondisi kuning bata. Settingan paling terakhir yang paling benar, yang paling normal kalau kelasnya motor karbu itu selain motor karbu juga injeksi biasanya. Tapi ini yang untuk pembahasan kali ini biasanya khusus untuk karburator. Settingan terakhir itu busi harus berwarna kuning bata. Sebagai catatan, kondisi busi harus menjadi kuning bata. Itu patokan atau satu poin yang harus kita cari dari membersihkan klep, skor klep, lanjut ke bagian karburator kita setting menjadi irit. Nah, itu tujuannya satu, yaitu hanya membuat busi settingan terakhir menjadi warna kuning bata. Langkah-langkah apa yang harus kita kita gunakan untuk membuat agar busi ini menjadi kuning bata, yaitu harus pertama skor klep kita membersihkan dulu. Habis itu lanjut ke bagian karburator. Karburator itu nanti kita akan setting, kita akan iritkan sedikit di bagian repar kit atau spuyernya. Kita setel dari anginnya. Habis itu kita test drive nanti terakhir, kurang lebih seperti itu. Oke, silahkan teman-teman mekanik kritik dan saran. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan yang menyajikan sebuah video yang berhubungan dengan dunia perbengkelan bersama channelnya Kita Kuli Bengkel. Dan untuk teman-teman yang bukan mekanik, silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan yang kurang jelas tanyakan di bawah kolom komentar video ini. Nanti kita akan bantu jawab untuk menyelesaikan permasalahan di dunia perbengkelan bersama channelnya Kita Kuli Bengkel. Sekiranya tayangan ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan tekan subscribe. Mudah-mudahan nggak ketinggalan update-update terbaru kita yang berkecimpung di dunia perbengkelan bersama channelnya Kita Kuli Bengkel. Lanjut ke video, kita akan melakukan langkah pertama dulu, yaitu ngecek di bagian klep. Karena beliau yang punya motor cerita kalau motor ini sekitar 3 bulan yang lalu, atau katakanlah belum lama ya, sekitar 2-3 bulan bilangnya motornya habis dibongkar. Katanya habis
ini ya apa namanya, ganti piston. Nah ini bisa lihat ruang bakarnya seperti ini. Ini pertanda kalau minyak terlalu boros, iya. Keduanya ruang bakar kotornya seperti ini baru 3 bulan dibongkar. Faktanya 3 bulan habis dibongkar itu habis ganti piston, berarti logikanya kalau habis ganti piston pasti diiringi dengan skor klep. Namun yang terjadi kondisinya hitam pekat seperti ini berarti boros. Nah, kuncinya satu, kita harus uplok-uplok di bagian karburator nanti mengubah setelan karbu menjadi irit yang tujuannya agar menjadi busi ini menjadi kuning bata. Nah, kita bongkar dulu karburatornya. Karena bisa dibilang sia-sia kalau seandainya 3 bulan piston baru, nanti ujung-ujungnya akan timbul ngasap tebal warna hitam, itu yang diakibatkan dari karburator terlalu boros. Habis itu lanjut ke bagian klep, nanti klep akan tetap menjadi terganjal dengan kotoran yang ditimbulkan dari pembakaran terlalu boros atau hitam. Oke, kita ini karburatornya kita bersihkan dulu, nanti kita setting. Habis itu kita lanjut langkah pertama dulu, kita bersihkan klepnya, harus benar-benar sampai bersih, kita skor klep. Ikuti terus, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada pertanyaan silahkan isi kolom komentar di bawah video ini. Honda Win boros busi. Temanya kali ini kita adalah Honda Win boros busi. Faktor-faktornya adalah di bagian karburator terlalu boros, kita meminta skir klep dibersihkan sekalian. Oke. Kita sebenarnya settingan karburator itu adalah kunci utama setiap membongkar motor. Jadi mau nyervis karburator, mau bongkar piston, mau skor klep, mau pokoknya uplek-uplek di bagian mesin, kunci utama satu di bagian servis motor seorang bengkel itu kuncinya satu, yaitu settingan karbu terakhir. Karena ini yang akan menentukan servisnya ini normal apa enggak, berhasil atau enggak, bermasalah atau enggak, gimana nanti ke depannya. Banyak faktor yang akan terjadi kira-kira atau sekiranya settingan karburator ini kurang pas, yang mengakibatkan biasanya boros busi, mesin mutar mati, susah hidup, segala macam. Intinya itu settingan karburator itu harus benar-benar normal. Itu makanya teman-teman, mari kita untuk teman-teman bengkel silahkan ayo atau mari kita introspeksi diri. Satu kunci utama setting karburator itu kuncinya satu, kita mencari busi, settingan busi itu kering bata. Oke, kita lanjut ke bagian skor klep dulu. Kita cek dulu sekalian apakah ada problem atau enggak. Mungkin yang terjadi barangkali seal klepnya bocor, oli akan boros oli, atau bisa dibilang oli masuk ke dalam ruang bakar, terbakar, dan akhirnya nggak akan menemukan yang namanya setelan kuning bata karena terjadi seal bocor, bisa seal klep. Habis itu selain dari kata boros ya, selain dari kata boros minyak, seal klep bocor, habis itu packing bocor bisa. Jadi intinya oli mesin masuk ke dalam ruang bakar yang menyebabkan kondisi selain ngasap juga akan cepat menyebabkan kotor atau kerak di bagian ruang bakar. Banyak permasalahan atau banyak faktor yang menyebabkan ke arah situ. Makanya dalam dunia perbengkelan intinya nggak boleh sembrono. Habis itu kita harus benar-benar teliti, karena seteliti apapun juga kadang-kadang namanya kerjaan manusia, tetap ada faktor yang menyebabkan kekurangan atau kesalahan. Makanya
kita juga nggak lepas dari kesalahan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan seperti ini. Jadi tetap harus hati-hati, semangat untuk mengejar yang terbaik. Oke, lanjut ke video. Kita bersihkan dulu seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini klepnya. Jadi 3 bulan yang lalu beliau cerita nggak tahu bongkar di mana. Intinya seperti ini, keraknya walah. Baru 3 bulan seperti ini, nanti paling 3 bulan ke depan juga akan lebih tebal lagi karena karburatornya memang seperti itu. Ini sebenarnya kalau bisa langsung ke poin di bagian karburator juga bisa, nggak usah disekur sebenarnya. Cuman beliau yang punya motor pengen motornya ini kembali bersih seperti saat waktu atau membongkar piston. Jadi logikanya pasti sekali lagi, waktu bongkar ganti piston pasti disekor klep, dibersihkan. Cuman gara-gara karburator terlalu boros akhirnya merembet di sini. Oke, kita sekor dulu. Nah, kita lakukan pergantian seal clamp untuk mengantisipasi kalau seandainya seal clampnya bocor. Antisipasi seperti ini harus kita lakukan, yaitu dengan mengganti seal clamp agar oli tidak bocor masuk ke dalam ruang kompresi ataupun clamp. Makanya kita lakukan pergantian seal clamp. Berarti ini ceritanya baru, kembali lagi ya, ini baru 3 bulan, berarti seharusnya semuanya normal. Katakanlah seharusnya semuanya baru, termasuk seal clamp juga baru, packing baru. Namun yang terjadi karena terlalu borosnya karburator atau minyak, mau nggak mau kita harus mengadakan pergantian di bagian packing lagi, seal clamp lagi. Berarti 3 bulan ganti packing. Namun nggak apa-apa, ini adalah sesuai permintaan beliau yang punya motor. Untuk mengantisipasi bocornya di bagian klep, kita lakukan penyekoran seperti tadi. Oke, kita seperti ini kurang lebih. Kit manual kita pasang kembali lagi. Habis itu kita lanjut pasang kopnya kembali lagi agar
normal. Nanti kita akan uplok-uplok di bagian lanjut kedua, bagian sesi kedua, yaitu di bagian karburator. Kalau seandainya setelan klep ini sudah bagian blok kop ini sudah normal, sudah kita pasang, kita nanti uplok-uploknya di karburator. Nah, oke, kita lanjut pemasangan kopnya, settingan terakhir. Oke, untuk kelasnya Honda Win, Supra X, Supra X lama, Honda Grand. Untuk pemasangan packing seperti ini kita harus hati-hati. Untuk teman-teman pasti sudah paham, teman-teman mekanik. Tapi yang mungkin belum paham atau yang mungkin bukan mekanik, ini sekiranya pengen bongkar sendiri di rumah, monggo silahkan, kita akan selalu bantu. Namun sedikit kita cerita bahwa packing berlapis 3 ini harus benar-benar hati-hati, karena sedikit aja meleset di bagian karetnya yang mengganjal ke bagian packing, ini akan mengakibatkan kondisi bocor ataupun ruang kompresinya nggak bisa mampet. Jadi untuk pemasangan packing berlapis 3 seperti ini harus benar-benar hati-hati. Beda kalau yang untuk packing ini ya, packing satu lapis misalnya kayak Honda Smash, Jupiter, motor-motor yang lain selain Honda, rata-rata packingnya satu, rata-rata packingnya selain 3 motor tadi itu rata-rata satu tipe